24090104 dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang budaya atau kebiasaan dari suku Karo, yaitu Erpangir Pulau, dan saya akan mengaitkannya dengan konsep-konsep antropologi. Masyarakat suku Karo memiliki tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dalam bentuk upacara. Tujuan dari upacara tersebut merupakan sebuah penghormatan kepada leluhur, juga sebagai bentuk doa kepada Tuhan agar diberikan kemudahan. Nah, kegiatan ini diajarkan oleh pendahulunya sekaligus bentuk menghargai leluhur yang sudah mempelopori upacara tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang apa sih itu upacara Erpangir Kulau, simak video berikut ini. Upacara Erpangir Kulau merupakan ritual tradisi khas Karo yang memiliki pengertian dari namanya tersebut. Erpangir yang bermakna mandi atau lahir, sedangkan Kulau yang diambil dari kata dasar Baba Kulau yang artinya membawa anak turun mandi. Jadi secara harfiah, Erpangir Kulau ini berarti membersihkan diri di sungai. Ritual ini memiliki makna mendalam terkait dengan pembersihan diri secara fisik dan juga spiritual, serta bertujuan untuk mendapatkan kesucian, keselamatan, dan kesejahteraan bagi individu maupun bagi masyarakat. Nah, masyarakat Karo melaksanakan upacara ritual Erpangir Kulau ini guna untuk menghindarkan generasi keturunan yang sekarang dari hal-hal malapetaka yang mungkin terjadi, di mana roh para leluhur menghindarkan para generasi keturunannya dari mara bahaya, yaitu dengan memberikan isyarat melalui mimpi. Nah, tradisi upacara Erpangir Kulau tersebut merupakan tradisi yang sudah dilakukan cukup lama dan diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat percaya jika tetap menjalankan tradisi tersebut akan membawa berkah untuk setiap kegiatan bertani yang dilakukan. Walaupun saat ini eranya sudah modern, tradisi ini tetap ada dan dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat suku Karo. Makna dan filosofi ritual Erpangir Kulau bukan hanya sekedar mandi di sungai, tetapi merupakan simbolisasi penyucian diri dari hal-hal buruk, dosa, dan penyakit. Dalam kepercayaan Karo, air dianggap memiliki kekuatan spiritual yang dapat membersihkan tubuh dan jiwa dari segala kotoran yang melekat. Oleh karena itu, air dalam ritual ini dianggap sakral dan suci. Selain aspek spiritual, Erpangir Kulau juga memiliki filosofi hidup yang erat kaitannya dengan harmoni antara manusia dan alam. Suku Karo seperti banyak suku asli di Nusantara sangat menghormati alam dan lingkungan sekitarnya. Sungai yang menjadi tempat pelaksanaan ritual ini dipandang sebagai bagian dari alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan spiritual. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih pelaksanaan dari ritual Erpangir Kulau. Nah, pelaksanaan ritual ini biasanya dilakukan di sebuah sungai yang dianggap suci oleh masyarakat Karo. Air sungai dipilih karena dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan dan pembersihan. Sebelum melakukan prosesi mandi di sungai, biasanya ada beberapa tahapan persiapan yang harus dilakukan. Seperti yang pertama, persiapan mental dan spiritual. Jadi sebelum menjalani Erpangir Kulau, peserta harus menyiapkan diri secara mental dan spiritual. Hal ini bisa berupa doa-doa khusus atau meditasi untuk memohon keselamatan dan berkah dari leluhur atau dewa-dewi yang diyakini menjaga keseimbangan alam. Nah, yang kedua adalah penggunaan bahan-bahan tradisional. Dalam beberapa kasus, ritual ini juga melibatkan penggunaan bahan-bahan tradisional seperti bunga-bunga tertentu, daun-daunan, atau ramuan herbal yang dipercaya memiliki sifat magis atau penyembuhan. Jadi bahan-bahan ini biasanya digunakan untuk memperkuat prosesi atau proses penyucian. Nah, yang ketiga adalah prosesi mandi. Setelah semua persiapan dilakukan, peserta akan masuk ke dalam sungai untuk melakukan mandi. Proses ini tidak hanya dilakukan sendiri-sendiri, tetapi juga melibatkan seluruh komunitas. Dalam beberapa upacara besar, pemimpin adat atau tokoh spiritual atau yang sering disebut sebagai guru atau pemangku adat akan memimpin prosesi dan memberikan doa atau mantra tertentu.
Kaitan antara Erpangir Kulau dengan teori atau konsep antropologi adalah yang pertama, teori ini berpendapat bahwa ritual adalah medium penting dalam masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai budaya dan norma sosial. Kaitan Erpangir Kulau dengan gagasan bahwa ritual ini bukan hanya sebagai simbol pembersihan diri, tetapi juga bentuk komunikasi sosial yang memperkuat kohesi kelompok. Dalam pandangan teori ini, Erpangir Kulau berfungsi sebagai upacara yang memperkuat solidaritas sosial masyarakat Karo dengan air sebagai simbol pembersihan dan kesucian, yang menciptakan rasa kebersamaan antar warga. Nah, yang kedua adalah, menurut teori ini, setiap ritual memiliki fungsi sosial yang mendukung kelangsungan kehidupan komunitas. Analisis bahwa Erpangir Kulau membantu menjaga harmoni sosial dan memberikan rasa aman pada komunitas melalui keyakinan spiritual. Dalam kerangka teori fungsional ini, ritual Erpangir Kulau bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga cara bagi masyarakat Karo untuk menjaga stabilitas sosial. Ritual ini menegaskan kembali hubungan mereka dengan alam dan leluhur. Nah, yang ketiga adalah, teori ini melihat bagaimana budaya seringkali mencerminkan relasi antara manusia dengan alam. Teori ini menjelaskan bahwa Erpangir Kulau menggambarkan hubungan erat masyarakat Karo dengan lingkungan alam, terutama air sungai yang dianggap suci. Dengan cara pandang strukturalis, Erpangir Kulau mencerminkan hubungan antara manusia dan alam. Air sungai dianggap sebagai simbol kehidupan yang tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga roh. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo memahami dan menghormati alam sebagai bagian penting dalam kehidupan spiritual mereka. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah, Erpangir Kulau bukan sekedar upacara adat, tetapi merupakan cerminan dari cara pandang dan keyakinan suku Karo terhadap kehidupan dan alam semesta. Dengan ritual ini, masyarakat Karo menjaga hubungan baik dengan alam dan roh-roh leluhur, sekaligus menjaga keharmonisasian sosial dalam komunitas mereka. Tradisi ini memperlihatkan betapa pentingnya peran ritual dan budaya dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia, yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.